Di depan gerbang markas Aliansi Surga Giok terlihat puluhan orang dengan pakaian berwarna coklat sedang berdiri untuk menyambut orang-orang penting yang akan datang. Orang-orang berpakaian coklat tersebut adalah para seniman bela diri dari aula luar. Mereka adalah kelompok terendah dan terlemah di Aliansi Surga Giok. Di antara puluhan orang yang sedang berdiri tersebut, terlihat Li Guak yang sedang menguap karena mengantuk. Tiba-tiba, Jeon Oke yang berada di sebelahnya menyikutnya dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar mengantuk?" Li Guak kemudian menjawab, jika semalam dia memang tidak tidur dan saat ini merasa kelelahan. Lalu, Jeon Oke kembali bertanya, "Apa kau tahu siapa yang akan datang?" Li Guak menjawab, "Aku tidak tahu." Jeon Oke kemudian kembali berbicara. Sepertinya salah satu seniman bela diri terkenal dari 10 sekte besar yang akan datang. Kalau tidak, untuk apa sambutan yang rumit seperti ini dibuat? Lalu tiba-tiba saja, kapten regu mereka berdua, yaitu Oh Gu Hong, memarahi Li Guak dan Jeon Oke karena terus mengobrol. Tak lama setelah itu, terlihat sebuah rombongan bagian dalam yang dipimpin Jo Shin Yun, keluar dari markas Aliansi Surga Giok. Jo Shin Yun adalah pemimpin bagian dalam aliansi, yang sekaligus adalah orang yang memiliki pangkat tinggi di aliansi. Hal ini tentu membuat Li Guak dan semua orang yang sedang berdiri bertanya-tanya. Siapa tamu yang sebenarnya akan datang? Tiba-tiba, terlihat dari kejauhan ada puluhan orang berjubah hitam sambil mengendarai kuda sedang menuju ke pintu gerbang Aliansi Surga Giok. Ekspresi Jo Shin Yun sang pemimpin bagian dalam seolah menegaskan jika merekalah tamu yang mereka tunggu. Saat orang-orang berjubah hitam itu akan melewati gerbang aliansi, salah satu dari mereka menatap Li Guak. Li Guak merasakan jika kekuatan orang itu sangatlah tinggi, dan saat itu juga dia merasa, jika dirinya bisa mati bahkan hanya dengan tatapan orang tersebut. Setelah semua orang-orang berjubah hitam itu masuk ke dalam markas Aliansi Surga Giok, Jeon Oke berbicara kepada Li Guak, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Li Guak kemudian menjawab, jika Jeon Oke tak perlu berpikir sampai ke sana karena itu sudah di luar pekerjaannya. Jeon Oke lalu menjawab, tunggu saja. Mungkin sekarang aku hanya bisa mengamati dari bawah, tapi nanti aku akan berdiri bersama mereka. Li Guak menjawab sambil tersenyum. Jika itu terjadi kita masih berteman, bukan? Jeon Oke lalu menjawab, kita akan tetap berteman. Aku tak akan mengecewakanmu, Guak. Keesokan harinya, Li Guak terlihat sedang berjalan di dalam markas besar Aliansi Surga Giok untuk menemui kekasihnya yang berada di aula pertunjukan musik. Melihat Li Guak yang sedang berjalan, beberapa orang temannya pun berteriak kepadanya. Li Guak, apa kau akan bertemu orang itu lagi? Li Guak menjawab dengan sinis, urus saja urusanmu sendiri. Dia kemudian mengeluh di dalam hatinya, jika tak ada privasi di tempat ini. Li Guak pun semakin berniat, dirinya harus menghemat uang lebih banyak agar tak tinggal bersama dengan mereka di asrama aula luar. Setelah berjalan cukup jauh dari beberapa orang temannya, Li Guak melihat seorang gadis berbaju merah sedang memarahi seorang anak kecil. Anak kecil itu tampaknya adalah adiknya yang terlihat habis dipukuli oleh teman-temannya. Si gadis berbaju merah itu, nampaknya tidak terima dan akan membuat perhitungan kepada teman-teman adiknya tersebut. Li Guak yang melihat sekilas kejadian tersebut kembali melanjutkan perjalanannya untuk menemui kekasihnya. Beberapa menit kemudian, Li Guak kembali bertemu dengan gadis berbaju merah tadi. Bedanya, sekarang gadis berbaju merah itu sedang bertarung dengan beberapa anak-anak yang kemungkinan adalah teman adiknya yang tadi. Li Guak kemudian bertanya kepada gadis berbaju merah itu, apa yang sedang terjadi? Namun, gadis itu nampak terganggu dengan Li Guak dan mengeluarkan tatapan sinis. Li Guak pun sedikit kebingungan dan tak tahu harus berbicara apa. Melihat Li Guak yang kebingungan, gadis itu kemudian tertawa lalu berbicara, melihat kamu sangat serius, itu sangat lucu. Li Guak kemudian menjawab, kamu pintar menakut-nakuti orangnya. Aku sering seperti itu. Tapi kakak, kamu berasal dari aula luar, kan? Tanya gadis tersebut. Bagaimana kamu tahu? Jawab Li Guak. Gadis itu pun tersenyum dan kemudian menjawab, karena kamu mengenakan pakaian berwarna coklat yang hanya dikenakan orang-orang dari aula luar. Li Guak merasa sedikit heran. Dia hanya seorang gadis kecil, tapi dia tahu tentang aliansi Giok Surga. Itulah yang dikatakan Li Guak dalam hatinya. Siapa namamu? Tanya gadis berbaju merah. Namaku Li Guak, jawab Li Guak. Itu mudah diingat karena pendek. Namaku Lim Sobo, ucap gadis berbaju merah. Lim Sobo juga mengenalkan adiknya yang bernama Lim Jimun kepada Li Guak. Setelah mereka selesai berkenalan, Li Guak kembali melanjutkan perjalanannya menuju aula pertunjukan musik. Setelah sampai di depan gerbang aula pertunjukan musik,
Salah satu penjaga gerbang aula pertunjukan musik menghadang Li Guak dan bertanya, "Kemana tujuanmu?" "Untuk bertemu Yul Seon," jawab Li Guak. "Mengapa Nona Yul ingin bertemu denganmu? Berhenti berbohong, dan beritahu tujuanmu yang sebenarnya," ucap penjaga tersebut. Li Guak pun kembali menjawab, "Aku benar-benar datang untuk bertemu dengan Yul Seon." Wajah penjaga tersebut terlihat kesal dan membentak Li Guak dengan tatapan yang merendahkan. "Serius? Kamu yang berpakaian lusuh seperti ini? Dan kamu juga berasal dari aula luar. Hentikan! Hentikan!" Tiba-tiba salah satu penjaga yang lain menutup mulut penjaga yang terlihat kesal itu dengan tangannya. Penjaga itu pun mempersilahkan Li Guak masuk sambil meminta maaf terhadap ucapan temannya dan beralasan jika temannya itu adalah penjaga baru. Li Guak pun melangkah masuk ke aula musik. Tepat setelah dia melewati gerbang aula musik, Li Guak mendengar ucapan penjaga gerbang yang memandang rendahnya tadi. Penjaga gerbang itu mengatakan, "Mengapa Nona Yul Seon bertemu dengan orang seperti dia? Ada banyak pria yang lebih hebat daripada dia. Orang seperti dia terlihat seperti pengemis, bajingan yang tak punya uang. Sementara itu, Nona Yul Seon adalah orang yang paling populer di aula musik. Banyak pria yang datang untuk memberi Nona Yul Seon hadiah. Nona Yul Seon membutuhkan pria seperti itu jika ingin hidup lebih baik." Ucapan penjaga tersebut jelas terdengar oleh Li Guak, dan itu membebani pikirannya selama beberapa detik. Hingga akhirnya terdengar suara perempuan yang memanggil Li Guak, dan suara itu juga yang menyadarkannya dari lamunan sesaatnya. "Kamu agak terlambat hari ini, dan juga kenapa wajahmu terlihat lesu?" tanya Yul Seon. Li Guak pun menjawab, "Aku tidak bisa tidur tadi malam karena seseorang mendengkur begitu keras." "Lalu bagaimana kabarmu? Apakah pekerjaanmu melelahkan?" "Sama sekali tidak. Saat orang-orang melihat penampilanku dan bertepuk tangan, semua rasa lelahku hilang," jawab Yul Seon. Li Guak terdiam sejenak dan kemudian memperhatikan jika pakaian yang dikenakan Yul Seon terlihat baru dan juga mahal, maka dari itu, dia pun bertanya, "Apakah pakaianmu baru?" "Itu tidak terlalu mahal, kan?" Yul Seon menjawab, "Pengunjung aula musik yang memberikannya, orang itu baik dan ramah." Li Guak seketika terdiam, dan teringat kembali dengan ucapan penjaga gerbang tadi. Melihat Li Guak yang diam, Yul Seon pun bertanya, "Apakah kamu marah?" "Orang yang memberikan pakaian ini hanyalah pengunjung." Li Guak kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak marah. Seharusnya aku yang membelikan pakaian untukmu." Setelah percakapan itu, mereka berdua pun pergi ke atas bukit yang ada di dekat aula musik. Mereka berdua melihat langit senja di atas bukit. Suasana yang cukup romantis, tapi tidak dengan pikiran Li Guak. Dia terus memikirkan siapa pria yang memberikan Yul Seon pakaian baru tersebut, dan apakah pria itu memberikan pakaian tersebut karena tertarik dengan Yul Seon. Pikiran Li Guak terus berkecamuk, dia semakin berniat untuk menjadi seniman bela diri yang hebat agar setidaknya bisa membelikan rumah untuk Yul Seon nanti. Melihat Li Guak yang diam, Yul Seon pun bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Aku sedang melihat matahari terbenam," jawab Li Guak. Waktu berlalu, Li Guak pun kembali menuju asrama, karena malam ini adalah tugasnya menjaga gerbang. Sesampainya di asrama, Li Guak bertemu dengan Kapten Oh Gu Hong. Lalu, Kapten Oh Gu Hong bertanya, apakah dirinya pergi ke aula musik lagi. Li Guak pun berkata, "Iya." Kapten Oh Gu Hong berkata dengan wajah iri, "Bajingan. Lihat betapa bahagianya dirimu." Malam pun tiba, dan ini adalah waktunya Li Guak bertugas menjaga gerbang. Dia bersama rekan-rekannya pun pergi menuju gerbang. Di gerbang, Li Guak bertemu dengan Jeon Ok yang kebetulan akan kembali ke asrama karena tugas Jeon Ok menjaga gerbang sudah selesai. Setelah Jeon Ok pergi, rekan Li Guak yang bernama Seokyo Cheon memberitahunya jika dirinya harus berhati-hati terhadap Jeon Ok yang terlalu berambisi. Li Guak pun tak menjawab dan melihat ke arah Jeon Ok pergi. Semakin malam, pikiran Li Guak semakin tak karuan. Biasanya Yul Seon selalu mengantarnya ke gerbang jika dirinya bertugas, tetapi hari ini tidak. Apakah Yul Seon bertemu lagi dengan pria yang memberikannya pakaian? Itulah yang mengganggu pikiran Li Guak saat ini. Tiba-tiba rekan kerja Li Guak berteriak jika ada rombongan yang datang menuju gerbang. Kapten Oh Gu Hong pun meminta semuanya untuk bersiaga. Namun, ternyata itu adalah regu naga biru. Pakaian regu naga biru nampak kotor. Dan tak hanya itu, banyak juga anak-anak yang mengikuti regu tersebut. Namun, Ketua Regu Naga Biru menjelaskan jika ini adalah bagian dari misi.
Dan karena eksekutif belum memutuskan anak-anak tersebut bisa masuk atau tidak. Kapten Regu Naga Biru memutuskan untuk menitipkan anak-anak tersebut kepada aula luar. Kapten Oh Guhong pun memerintahkan Li Guak dan Seokyo Cheon untuk membawa anak-anak yang dibawa oleh pasukan Naga Biru itu ke asrama aula luar. Setelah selesai mengantarkan anak-anak itu ke asrama aula luar, Li Guak pun mencoba menenangkan mereka agar tidak takut, dan menyebutkan bahwa aliansi surga Giok adalah tempat yang paling aman di Jianghu. Namun, tanpa dia duga, ada seorang gadis dari rombongan anak-anak itu yang mengenalinya. Ternyata gadis itu bernama Han So Cheon, dan Li Guak pun akhirnya mengenalinya. Dia pun langsung bertanya kepada Han So Cheon, bagaimana caranya dia bisa sampai ke sini bersama pasukan Naga Biru? Han So Cheon kemudian menangis dan mengatakan jika semua orang di desanya mati, termasuk ayah dan ibunya. Li Guak mencoba menenangkan Han So Cheon dan memintanya untuk menceritakan secara perlahan. Han So Cheon kemudian menceritakan sambil menangis jika ada orang-orang berpakaian hitam menyerbu desa. Bukan hanya desanya yang dibantai, ternyata ada lebih dari 20 desa yang dibantai. Dan semua anak-anak yang dibawa pasukan Naga Biru berasal dari desa-desa tersebut. Li Guak tentu kaget mendengarnya, lalu ia teringat dengan rombongan berjubah hitam yang kemarin memasuki aliansi surga Giok. Mungkinkah mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Kira-kira, itulah yang dipikirkan Li Guak saat ini. Setelah Han So Cheon tenang, gadis itu kemudian bertanya, kapan Li Guak bergabung dengan aliansi Giok Surgawi? Li Guak tak menjawabnya. Dia berpikir jika alasannya bergabung ke aliansi ini cukup menyedihkan. Setelah kehilangan kedua orang tuanya karena wabah, Li Guak saat itu penuh semangat dan mimpi untuk menjadi prajurit terkuat, datang ke sini. Namun, karena bakatnya rendah, dirinya hanya bisa menguasai seni bela diri biasa. Li Guak juga merasa jika dirinya adalah pecundang karena tak mampu menghidupi kekasihnya, Yul Seon. Seorang pecundang dari aula luar, itulah yang Li Guak rasakan saat ini. Maka dari itu, Li Guak merasa jika dirinya tak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Han So Cheon. Dia pun berusaha untuk mengakhiri percakapan ini. Kamu pasti lelah, istirahatlah. Beritahu aku jika butuh sesuatu, ucap Li Guak. Han So Cheon pun menatapnya sambil tersenyum. Setelah meninggalkan Han So Cheon, Li Guak pun bertemu kembali dengan rekan sekaligus seniornya, Seokyo Cheon. Seokyo Cheon kemudian menasehati Li Guak. Meskipun ada orang yang dikenalnya, Li Guak tetap harus berhati-hati terhadap pasukan Naga Biru. Li Guak pun tertawa dan sedikit menggoda seniornya yang selalu bertingkah bijaksana. Namun, meskipun begitu Seokyo Cheon tidak marah. Di ruangan pemimpin aliansi surga Giok, Jia Hong Cheon, yang merupakan pemimpin aliansi sedang duduk di kursinya. Di hadapannya, ada 3 orang penting yang sedang berdiri yaitu, Jo Shin Yun, Yo Ok Hyeon, yang dijuluki 100 pedang. Dan seseorang berjubah hitam, yaitu Guan Il Hyeon. Guan Il Hyeon, berasal dari rombongan iblis surgawi, yang pada hari kemarin memasuki aliansi surga Giok. Guan Il Hyeon memberikan salam hormat dan sedikit basa-basi kepada pemimpin aliansi Giok Surgawi, Jia Hong Cheon. Namun, Guan Il Hyeon tidak terlihat serius dan sesekali tertawa menyeringai. Hal ini tentu membuat Yo Hyeon sedikit tersinggung, dan kemudian meminta izin kepada pemimpin aliansi untuk memotong satu tangan Guan Il Hyeon karena hal ini sama saja dengan tidak menghormati aliansi surga Giok. Tetapi, pemimpin aliansi surga Giok, Jia Hong Cheon menolaknya dan tidak mempermasalahkan sikap Guan Il Hyeon. Jo Shin Yun, pemimpin pelataran dalam aliansi surga Giok, hanya menyaksikan dan tak berbicara. Dirinya kini mengingat-ingat sejarah rombongan iblis surgawi yang merupakan sekte pemuja setan yang pernah menguasai Jianghu 100 tahun lalu. Rombongan iblis surgawi juga pernah berperang hebat melawan aliansi surga Giok 100 tahun lalu. Meskipun sudah tak terdengar kabarnya, dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Kenapa mereka tiba-tiba datang mengunjungi aliansi surga Giok? Jia Hong Cheon kemudian bertanya kepada Guan Il Hyeon tentang tujuannya mengunjungi aliansi surga Giok. Guan Il Hyeon kemudian menjawab jika tujuannya kemari untuk meminta bantuan aliansi surga Giok untuk memburu Guang Nohya. Pemimpin aliansi surga Giok sempat marah kepada Guan Il Hyeon karena meminta bantuan seenaknya. Namun, Guan Il Hyeon bisa meyakinkan pemimpin aliansi untuk memburu Guang Nohya. Guang Nohya, si tinju gila, adalah orang yang berbahaya, sudah banyak orang kuat yang mati oleh tinjunya. Sejak dahulu, Guang Nohya sudah menjadi teror di Jianghu.
Orang-orang yang memburunya banyak yang mati mengenaskan. Keesokan harinya, Yok Hyeon si 100 pedang berbicara kepada bawahannya jika memburu Guang Nohya akan menimbulkan banyak korban jiwa. Maka dari itu, Aliansi Surga Giok meminta Lembah Surga Naga dan Klan Keadilan untuk membantu perburuan ini. Lembah Surga Naga maupun Klan Keadilan tahu jika Aliansi Surga Giok ingin meminimalisir korban dengan meminta bantuan mereka. Tetapi, keduanya menerima permintaan ini untuk memeriksa kekuatan Aliansi Surga Giok maupun rombongan iblis surgawi dan sekaligus menaikkan posisi mereka di hadapan publik jika perburuan ini sukses. Li Guak sudah 5 hari terjebak di aula luar untuk menjaga anak-anak yang dibawa pasukan naga biru. Hal ini karena dirinya mendapatkan tugas untuk menjaga mereka. Selama itu pula, ia terus mengobrol dengan Han So Cheon. Dan Han So Cheon tampak bahagia saat mengobrol dengan Li Guak. Namun, pada hari ini, Kapten Oh Gu Hong datang lalu memberitahu jika kelompok yang akan menjaga anak-anak akan diganti. Setelah pemberitahuan itu, Li Guak pun memberikan salam perpisahan sementara kepada Han So Cheon, dan kemudian langsung pergi ke aula musik untuk bertemu Yul Seon. Han So Cheon, yang melihat Li Guak segera pergi menemui gadis bernama Yul Seon sedikit terlihat kecewa. Li Guak yang sudah 5 hari tak mengunjungi Yul Seon berjalan dengan cepat menuju aula musik. Sesampainya di depan gerbang aula musik, penjaga gerbang memberitahu Li Guak jika seluruh pemain musik telah dimobilisasi untuk acara besar yang akan diadakan, dan tak ada seorang pun di aula pertunjukan musik. Li Guak pun sedikit kecewa dengan keadaan ini, pasalnya dia sudah 5 hari tak bertemu Yul Seon. Dirinya pun kembali ke asrama, sambil berpikir apakah Yul Seon akan marah karena dirinya tak mengunjunginya. Selain itu, ucapan penjaga gerbang tempo hari juga kembali mengganggu pikirannya. Keesokan harinya, Li Guak kembali ke tempat di mana anak-anak yang dibawa pasukan naga biru tinggal untuk sementara. Namun, dia terkejut karena tidak ada siapapun di sana termasuk Han So Cheon. Dia pun menanyakan keberadaan anak-anak itu kepada anggota pasukan naga biru yang kebetulan ada di sana. Anggota pasukan naga biru itu menjawab jika mereka tak tahu keberadaan anak-anak tersebut. Mereka kemudian menjelaskan jika semalam ada beberapa orang berpangkat tinggi yang membawa anak-anak tersebut. Li Guak merasa khawatir karena Han So Cheon selalu bersikap canggung jika tak ada dirinya. Namun, meskipun begitu, Li Guak merasa jika keadaan Han So Cheon akan baik-baik saja. Orang-orang berpangkat tinggi yang membawanya, setidaknya akan menjamin keselamatan gadis itu. Dan Li Guak juga yakin, dirinya akan bertemu kembali dengan Han So Cheon. Li Guak pun kembali ke asrama. Setelah tiba di asrama, dirinya sedikit kaget karena hampir semua rekan-rekannya tampak sedang bersiap-siap untuk pergi. Dia pun bertanya, ada apa ini? Rekan, sekaligus seniornya, Seokyo Cheon mengatakan, jika sesuatu yang besar telah terjadi, dan setengah anggota aula luar akan pergi keluar aliansi Surga Giok untuk menjalankan misi. Li Guak kemudian bertanya kembali, memangnya apa yang telah terjadi? Seokyo Cheon menjawab, aku juga tak tahu. Para petinggi memang tidak menjelaskan. Mereka hanya menyuruh kita bersiap-siap. Li Guak pun tak bertanya lagi, dirinya pun kemudian bersiap-siap membawa perbekalan untuk pergi. Pasukan aula luar kemudian berkumpul di sebuah lapangan yang berada di dalam aliansi Surga Giok. Li Guak kembali bertemu dengan Jeon Ok. Mereka berdua pun mengobrol singkat. Sama seperti dirinya, Jeon Ok juga tak tahu apa yang telah terjadi. Namun, Jeon Ok yang selalu berambisi mengatakan jika akan ada peluang untuk menjadi orang besar di saat seperti ini. Tak lama setelah itu, pemimpin aula luar, Ma Eng Hecheon, memberikan pidatonya. Ma Eng mengatakan, jika ini adalah misi penting dan rinciannya akan dijelaskan oleh ketua regu masing-masing. Ma Eng Hecheon kemudian berpesan, mari kita bertahan hidup dan bertemu kembali saudaraku. Pasukan ke-13 kemudian berkumpul. Kapten Oh Gu Hong kemudian menjelaskan jika dirinya juga tidak begitu tahu mengenai rincian misi ini. Yang jelas, pasukan darah ilahi yang merupakan salah satu pasukan elit aliansi Surga Giok juga ikut serta dalam misi ini. Hal ini sontak membuat semua anggota regu pasukan ke-13 kaget, termasuk Li Guak. Melihat anggota pasukannya kaget, Oh Gu Hong kemudian menjelaskan jika tugas aula luar hanya mendukung pasukan elit dari belakang dan tak akan ikut bertarung. Namun, ia juga menegaskan agar semua anggota regu pasukan 13 untuk tetap berhati-hati. Li Guak dan semua anggota pasukan 13 kemudian berjalan untuk menuju tempat misi ini dilakukan. Namun, saat akan melewati gerbang aliansi Surga Giok, dirinya kembali melihat orang berjubah hitam yang menatapnya tempo hari. Sama seperti waktu itu, Li Guak merasa ketakutan saat melihatnya.
Jeon Oke yang berada di sebelahnya pun bertanya, "Apa kamu tahu siapa dia?" Li Guak terdiam dan tak menjawab. Jeon Oke kemudian kembali berbicara, "Aku sudah menggunakan semua koneksiku untuk mencari tahu siapa dia. Dia adalah orang yang dijuluki Iblis Cakra Darah dari rombongan Iblis Surgawi. Namanya Guan Il-hyun. Dia pria yang menakutkan. Selain dia, ada juga pasukan kavaleri hantu lapis baja dari rombongan Iblis Surgawi. Ditambah dengan pasukan elit dari aliansi Giok Surga. Ini akan menjadi pertempuran habis-habisan." Perjalanan menuju tempat misi pun dimulai. Di antara semua orang yang mengikuti misi ini, Guan Il-hyun dan Yeok Hyun memimpin di posisi paling depan. Mereka sama-sama mengendarai kuda, diikuti juga oleh pasukan mereka berdua yang sama-sama mengendarai kuda. Hanya pasukan aula luar saja yang berjalan kaki dan mengikuti pasukan mereka dari belakang. Guan Il-hyun kemudian berbicara kepada Yeok Hyun, "Ayo pergi." Dengan tatapan sinis Yeok Hyun menjawab, "Jangan suruh aku." Guan Il-hyun menjawab dengan tenang, "Pemimpin aliansi seharusnya memerintahkanmu untuk mengikuti perintahku." "Itu sebabnya aku menahan diri," jawab Yeok Hyun. Guan Il-hyun lalu bertanya dengan sedikit provokasi, "Apakah kau bersikap seperti ini karena dendam usang dari 100 tahun lalu? Betapa sempitnya pemikiranmu." Yeok Hyun yang masih bisa menahan emosinya menjawab dengan singkat, "Jaga mulutmu sebelum aku merobeknya." Namun, Guan Il-hyun kembali memprovokasinya. Ternyata pedang 100 darah, Yeok Hyun, bertarung dengan mulutnya. Yeok Hyun pun menjawab sambil berusaha keras menahan emosinya, "Kau..." Guan Il-hyun kemudian tak berbicara kepada Yeok Hyun lagi. Pria itu kemudian memberikan instruksi kepada pasukan kavaleri hantu lapis baja untuk maju lebih cepat menuju tempat misi. Mengikuti instruksi tersebut, kavaleri hantu lapis baja pun bergerak lebih cepat. Seolah tak mau kalah. Yeok Hyun pun memberikan instruksi serupa kepada pasukan elit aliansi Surga Giok. Dirinya dan pasukannya pun melaju lebih cepat. Seolah tak mau kalah dengan kedua orang itu. Ma Eng-hicheon juga memberikan perintah serupa kepada anggota aula luar. Namun, berbeda dengan sebelumnya, anggota aula luar tampak tidak bersemangat dengan instruksi tersebut. Pasalnya mereka tak mengendarai kuda. Li Guak pun mengeluh karena kedua pasukan tadi mengendarai kuda sementara dirinya tidak. Jeon Oke yang berada di sebelahnya menjawab, "Jika kamu tidak bahagia dengan situasi ini, jadilah prajurit pelataran dalam atau pasukan elit." Seok Yo-cheon, yang berada di samping mereka berdua kemudian menjawab, "Bodoh sungguh bodoh. Lebih baik kita datang terlambat. Aku berharap semuanya berakhir saat kita sampai. Kita hanya perlu membersihkan sisa-sisanya dan tak perlu bertarung." Sungguh pemikiran yang positif. Beberapa hari kemudian, akhirnya rombongan aula luar sampai di tempat misi. Ternyata sudah banyak tenda yang didirikan. Dan tak hanya pasukan elit dari aliansi Surga Giok dan rombongan Iblis Surgawi. Ada juga orang-orang dari Lembah Surga Naga dan Klan Keadilan. Lembah Surga Naga dan Klan Keadilan keduanya termasuk dalam 10 besar sekte terkuat di Jianghu. Ma Eng-hicheon langsung menemui perwakilan dari Lembah Surga Naga dan Klan Keadilan untuk membahas misi lebih lanjut. Melihat hal ini, Jeon Oke berbicara kepada Li Guak, "Mungkin ini akan jadi momen yang bersejarah. Lembah Surga Naga dan Klan Keadilan bahkan datang untuk mendukung misi ini." Li Guak menjawab, "Bahkan ketua aula luar belum menjelaskan secara rinci mengenai misi ini kepada kita." Jeon Oke yang mengetahui sedikit informasi menjawab Li Guak dengan nada heran, "Kenapa banyak sekali orang yang terlibat dalam misi yang hanya untuk membunuh satu orang? Bagaimana mungkin? Mereka tidak mungkin mengumpulkan banyak sekali orang seperti ini jika hanya untuk membunuh satu orang." Li Guak menjawab dengan heran. Anggota kavaleri hantu lapis baja yang merupakan bawahan Guan Il-hyun memberikan informasi kepada Guan Il-hyun. Mereka telah menggali jebakan di tempat yang akan dituju si tinju gila, Guang Nohya. Guan Il-hyun kemudian menjawab jika tak boleh ada kesalahan. Meskipun Guang Nohya hanya satu orang, mereka perlu memastikan tak ada cara untuk orang itu bertahan. Lalu kemudian, menyudutkannya di tempat sempit menggunakan kavaleri hantu lapis baja. Namun, tiba-tiba bawahannya yang lain datang dan memberikan laporan jika ada masalah besar yang terjadi. Guan Il-hyun lalu bertanya tentang masalahnya. Bawahannya itu kemudian menjelaskan jika Lembah Surga Naga dan Klan Keadilan telah meninggalkan posisi mereka untuk menjebak Guang Nohya. Dan dengan inisiatif mereka sendiri menyerang Guang Nohya. Mendengar hal ini, Guan Il-hyun nampak sedikit emosi. Alasan Lembah Surga Naga dan Klan Keadilan tak mengikuti instruksi karena mereka berpikir,
jika Guang Nohya sudah cukup tua dan kemungkinan kekuatannya sudah menurun. Maka dari itu, mereka bergerak sendiri-sendiri dengan harapan agar mereka bisa membunuh Guang Nohya dan meraih prestasi besar di Jianghu. Yang pertama melakukan aksi adalah Lembah Naga Surga. Salah satu anggota mereka berpura-pura memancing di tepi sungai sambil menunggu Guang Nohya melewati area tersebut. Sementara itu, anggota yang lain bersembunyi di sekitarnya. Benar saja, Guang Nohya pun terlihat. Namun, yang tidak disadari anggota Lembah Surga Naga yang ada di sana yaitu Guang Nohya, sudah tahu bahwa mereka akan menyergapnya. Selang beberapa detik setelah Guang Nohya terlihat, Guang Nohya yang dijuluki si tinju gila itu, tiba-tiba berada di belakang orang yang sedang memancing tadi dan kemudian memukul kepalanya. Ledakan terjadi. Kepala orang yang berpura-pura memancing itu hancur seketika. Hal ini sontak membuat anggota Lembah Surga Naga yang berada di sekitarnya kaget. Mereka semua langsung menyerbu ke arah Guang Nohya. Dari segala sisi mereka menyerang. Namun, hal yang di luar dugaan terjadi. Kekuatan Guang Nohya sangat luar biasa, mereka yang menyerangnya mati seketika, dan luar biasanya, hanya butuh satu pukulan bagi Guang Nohya untuk membunuh masing-masing dari mereka. Orang-orang dari klan keadilan yang melihat hal ini dari jarak yang tidak terlalu jauh, merasa kaget. Apakah prediksi mereka tentang kekuatan Guang Nohya yang seharusnya lemah karena sudah tua salah? Namun, mereka tak bisa berpikir terlalu lama. Guang Nohya yang sudah membantai orang-orang dari Lembah Surga Naga menyadari keberadaan mereka dan langsung melesat ke arah mereka. Hasilnya, jelas tak berbeda jauh dari sebelumnya. Orang-orang dari klan keadilan mati seketika hanya dalam satu serangan. Bahkan, mereka tak sempat menyerang Guang Nohya. Pedang yang mereka gunakan untuk menyerangnya hancur seketika bersamaan dengan nyawa mereka. Orang yang kemudian datang ke tempat Guang Nohya membantai orang-orang tersebut adalah Yok Hyeon. Yok Hyeon mengeluarkan pedang kembar miliknya lalu berbicara, "Tinju gila. Sayang sekali harus mengucapkan perpisahan saat kita pertama kali bertemu. Aku akan mengirimmu menuju kematian tanpa rasa sakit." Guang Nohya kemudian menjawab, "Sesuatu yang selalu aku dengar. Kata-kata yang selalu diucapkan orang yang kutemui. Namun, mereka semua hanyalah bajingan yang mati. Kamu hanyalah salah satu dari mereka." Mendengar hal itu Yok Hyeon menjadi emosi dan kemudian berkata, "Aku, pedang 100 darah, Yok Hyeon. Tidak pernah kalah dari siapapun. Jadi silahkan cicipi pedang kembarku." Yok Hyeon bersama pasukannya pun menyerang Guang Nohya. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Namun, serangan itu tak berpengaruh sama sekali terhadap Guang Nohya. Hal sebaliknya terjadi ketika Guang Nohya yang menyerang balik. Tubuh anggota pasukan elit aliansi Giok Surga langsung meledak dan juga terbelah. Melihat hal ini, Yok Hyeon langsung menyerang Guang Nohya dengan serius. Namun, anehnya, Guang Nohya selalu menangkis serangannya. Seolah sudah bisa membaca pola serangan pedang kembarnya. Dan yang membuat Yok Hyeon terkejut adalah Guang Nohya menangkis serangan pedangnya tanpa menggunakan ki sama sekali. "Bagaimana mungkin?" ucap Yok Hyeon. Seolah bosan bertahan, kini giliran Guang Nohya yang menyerang Yok Hyeon. Yok Hyeon tentu sangat percaya diri bisa menangkis serangan tersebut. Tetapi hal di luar dugaan terjadi, serangan itu tepat mendarat di tubuhnya. "Kapten!" Semua anggota pasukan elit aliansi yang berada di sana berteriak melihat kejadian tersebut. Dengan perasaan marah, mereka pun langsung menyerbu Guang Nohya. Namun, kejadian yang sama terulang kembali. Mereka semua mati dengan satu serangan oleh Guang Nohya. Salah satu pasukan elit aliansi Giok Surga yang terluka dan belum mati, lari dari tempat itu menuju perkemahan. Setelah sampai di perkemahan, dia pun bertemu dengan anggota pasukan ke-13 dan beberapa anggota pasukan lain dari aula luar. Dia pun bilang jika si tinju gila akan menuju ke sini dan semua orang harus lari. Orang itu tentu punya firasat jika mereka semua tak akan bisa mengalahkan Guang Nohya. Setelah selesai mengucapkan hal tersebut, orang itu kemudian jatuh tergeletak dengan sendirinya. Li Guak dan semua orang yang melihat hal tersebut kaget. Namun, tak ada waktu untuk lari. Beberapa detik setelah ucapan orang tersebut, sebuah kepala seorang manusia dari pasukan elit aliansi melayang, dan tepat mendarat di depan Ma Eng Hicheon. Semuanya semakin panik. Ma Eng Hicheon kemudian memerintahkan orang-orang untuk waspada. Guan Il-hyun, yang berada di sana dengan arogannya bicara kepada Ma Eng Hicheon. "Ada apa dengan caramu bicara? Kau sudah melewati batas." Itu adalah peringatan dari Guan Il-hyun karena tak senang otoritasnya diganggu.
Maeng Hicheon yang seorang pemimpin aula luar dengan tidak sopannya memberikan perintah untuk waspada. Maeng Hicheon jelas ingin membalas ucapan arogan Guan Il-hyun. Namun, waktu seolah berjalan terlalu cepat. Guang Nohya sudah tiba di perkemahan sambil menenteng kepala manusia yang sudah terputus dari badannya. Berbeda dengan yang lain, Guan Il-hyun justru terlihat sangat percaya diri saat melihat Guang Nohya. Pria itu kemudian memberikan perintah kepada pasukan kavaleri hantu lapis baja untuk menyerang Guang Nohya. Kavaleri hantu lapis baja kemudian membentuk formasi dan menyerang Guang Nohya. Formasi yang mereka gunakan adalah ledakan berturut-turut untuk menumbangkan Guang Nohya. Formasi ini sebelumnya juga sukses menghancurkan benteng yang tebal. Li Guak dan semua anggota aula luar tentu memprediksi jika Guang Nohya akan mati. Tapi, kejadian yang sama kembali terjadi. Saat formasi kavaleri hantu lapis baja bertabrakan dengan Guang Nohya. Bukan Guang Nohya yang tumbang. Justru, potongan tubuh anggota kavaleri yang berterbangan. Sisanya terjatuh ke tanah dan beberapa masih berada di atas kuda mereka. Formasi itu hancur. Tak menunggu lama. Guang Nohya menyerang anggota kavaleri yang masih mengendarai kuda. Mereka pun mati seketika. Guan Il-hyun yang penuh percaya diri kemudian menyerang Guang Nohya. Seolah menyambut serangan itu, Guang Nohya pun menyerang ke arah Guan Il-hyun. Mereka pun bertabrakan. Ledakan terjadi. Guan Il-hyun tumbang. Pemenangnya sudah jelas. Guang Nohya, si tinju gila. Anggota aula luar yang melihat itu seketika lari menjauh dari sana. Jelas, itu adalah adegan yang sangat mengerikan bagi mereka. Guan Il-hyun yang terlihat begitu menyeramkan bagi mereka kalah dengan begitu mudahnya. Namun, ada satu orang yang masih berdiri di sana. Yaitu, Li Guak. Entah apa alasannya Li Guak masih berdiri di sana. Tubuhnya tiba-tiba tak bisa digerakkan. Melihat hal ini, Guang Nohya pun menghampiri Li Guak. Si tinju gila kemudian melihat Li Guak dengan seksama lalu berkata, "Lihat dirimu. Orang yang jauh lebih kuat darimu sudah melarikan diri, tapi kau tidak melakukannya." Entah apa yang dirasakan Li Guak. Hatinya jelas takut setengah mati, tetapi dirinya seolah ingin melihat mata dari orang yang sudah membantai puluhan orang tersebut. Ketika melihat mata Li Guak, Guang Nohya pun merasa heran. Si tinju gila itu kemudian berkata, "Nak, kenapa orang yang memiliki mata serigala sepertimu, hidup seperti anjing?" Li Guak jelas tak mengerti dengan maksud dari ucapan tersebut. Guang Nohya kemudian melanjutkan, "Jika kau terbiasa hidup seperti anjing dan terbiasa bergaul dengan mereka, kau hanya akan mampu hidup seperti anjing selama sisa hidupmu. Jangan ubah serigala dalam dirimu menjadi seekor anjing." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Guang Nohya terlihat memegangi kepalanya, seolah ada rasa sakit di kepalanya. Lalu setelah itu, Guang Nohya pun meninggalkan tempat tersebut. Li Guak pun akhirnya pingsan. Perburuan si tinju gila berakhir dengan kegagalan. Ini adalah kegagalan aliansi surga giok setelah menjadi pusat Jianghu. Dan ini juga menjadi kekalahan yang memalukan untuk rombongan iblis surgawi. Tak hanya itu, jika ditambah 2 dari 10 sekte terkuat saat ini yang ikut serta. Dan masih gagal memburu si tinju gila. Maka jelas, tak ada penghinaan yang lebih besar dari ini untuk mereka semua. Namun, dengan kekuatan dan pengaruh mereka semua, kegagalan ini tak akan diketahui oleh publik. Beberapa hari kemudian, Li Guak terbangun dari tidurnya di asrama aula luar. Dirinya mengalami mimpi buruk. Di mimpinya, ia terus bertemu si tinju gila, dan kata-kata si tinju gila terus mengganggunya dalam mimpi. Kata-kata tentang dirinya yang memiliki mata serigala. Dan jangan hidup terus seperti anjing. Li Guak kemudian memakai pakaian coklat seragam aula luarnya, lalu melangkah keluar asrama. Di luar asrama, ternyata ada Jeon Oke yang sedang duduk. Menyadari Li Guak yang keluar asrama, Jeon Oke pun berkata, jika dirinya masih terkejut dengan kejadian kemarin hari. Setelah itu Jeon Oke mengatakan jika banyak anggota pasukan elit yang dipimpin Yok Hyeon mati. Mereka sedang membuka lowongan besar-besaran dan menyarankan Li Guak untuk mencari tahu, siapa tahu ada kesempatan. Namun, Li Guak menjawab jika dia tak memikirkan itu sekarang, dan akan memikirkannya setelah bertemu kekasihnya, Yul Seon. Di tempat lain, Guan Il-hyun, yang selamat setelah kalah melawan si tinju gila, terbangun dengan suasana hati yang buruk. Bukan hanya dia kalah telak oleh si tinju gila.
Dia bahkan diselamatkan oleh aliansi surga giok yang pernah berperang dengan rombongan iblis surgawi 100 tahun lalu. Harga dirinya benar-benar terganggu. Tak lama setelah dia terbangun karena cedera tersebut, pemimpin pelataran dalam, Jo Shin-yun, masuk ruangannya. Hal ini juga semakin mengganggu harga dirinya, karena pemimpin aliansi surga giok bahkan tak menemuinya, dan hanya Jo Shin-yun sendirian. Jo Shin-yun kemudian berkata apakah dirinya akan pergi sekarang, dan mengkhawatirkan kesembuhan Guan Il-hyeon. Hal ini semakin membuat suasana hati Guan Il-hyeon buruk. Pasalnya, saat mengucapkan kata-kata tersebut, Jo Shin-yun terlihat menyeringai seolah mengejek kekalahannya. Sambil menahan emosinya, Guan Il-hyeon menjawab jika dirinya akan pergi sekarang untuk pulang ke markas rombongan iblis surgawi. Jo Shin-yun kemudian sedikit berbasa-basi dan mengatakan jika dirinya menitipkan salam untuk pemimpin besar iblis surgawi yang juga merupakan guru Guan Il-hyeon. Guan Il-hyeon kemudian meninggalkan ruangan tersebut untuk pulang. Setelah terlihat meninggalkan ruangan, Jo Shin-yun tersenyum puas melihat Guan Il-hyeon yang selalu sombong, terlihat tertekan akibat kekalahannya. Dan sebelum ke sini, dirinya juga sudah menyiapkan hadiah untuk menghina Guan Il-hyeon. Guan Il-hyeon yang sudah berkemas dan akan segera pulang berjalan menuju tempat penyimpanan kuda yang sebelumnya memang mereka simpan di pelataran dalam aliansi. Namun, dia terkejut karena kuda-kuda itu tak ada di sana. Melihat wajah Guan Il-hyeon yang kesal, bawahannya pun dengan hati-hati memberitahunya jika kuda-kuda itu berada di aula luar. Sontak Guan Il-hyeon semakin marah, ia tak menyangka jika aliansi surga giok menghinanya sampai sejauh ini. Aula luar memang adalah tempat orang-orang paling lemah di aliansi. Bagi Guan Il-hyeon yang memiliki harga diri yang tinggi, jelas ini adalah sebuah penghinaan besar. Ini sama saja mereka menyamakan dirinya dan pasukannya kavaleri hantu lapis baja yang elit dengan orang-orang dari aula luar. Dia dan sisa pasukannya yang selamat pun pergi menuju aula luar untuk mengambil kuda. Kuda-kuda milik kavaleri hantu lapis baja kini sedang dijaga oleh orang-orang dari aula luar. Melihat secara langsung membuat suasana hati Guan Il-hyeon semakin buruk. Lalu, dia memanggil orang yang sedang memegangi kudanya. Tetapi orang itu seolah mengacuhkannya. Orang yang mengacuhkan panggilan Guan Il-hyeon dan sedang memegangi kudanya adalah Li Guak. Pikiran Li Guak saat ini terus memikirkan ucapan si tinju gila sehingga dirinya tak mendengar panggilan Guan Il-hyeon. Guan Il-hyeon yang sudah hampir habis kesabarannya pun berbicara untuk terakhir kalinya kepada Li Guak. "Hei, apa kau tuli prajurit aula luar?" Li Guak, yang kini sudah sadar dari lamunannya itu menjawab, lalu meminta maaf jika dirinya sedang tidak fokus. Guan Il-hyeon yang benar-benar sudah habis kesabarannya itu menampar Li Guak dengan sangat keras sampai terjatuh. Li Guak yang terjatuh pun melihat mata Guan Il-hyeon. Dirinya kembali teringat ucapan si tinju gila. "Jika kau hidup seperti anjing, maka kau akan hidup seperti anjing selama sisa hidupmu." Guan Il-hyeon kemudian berkata, "Kau yang bahkan bajingan dari aula luar berani memandang rendah diriku." Seolah tanpa rasa takut, Li Guak menjawab, "Apa yang kau katakan itu? Kau yang mulai menamparku." Guan Il-hyeon yang sudah benar-benar marah itu, memukuli Li Guak. Li Guak, yang hanya orang lemah dan bukan seniman bela diri tingkat tinggi jelas langsung terpental. Guan Il-hyeon terus memukuli Li Guak. Orang-orang dari aula luar terus berteriak agar Li Guak meminta maaf dan mohon ampun. Namun, Li Guak tak mau melakukan hal itu. Hal ini tentu saja membuat Guan Il-hyeon semakin marah dan terus memukuli Li Guak. Melihat hal ini terus berlanjut, rekan-rekannya dari aula luar mencoba menghentikan Guan Il-hyeon. Namun, anggota kavaleri hantu lapis baja menghadang mereka. Li Guak, yang sedang dipukuli itu merasa jika dirinya benar-benar seperti anjing. Namun, pikirannya terus menyangkal bahwa dirinya bukan anjing. Setelah terus dipukuli, akhirnya, Li Guak pun tak sadarkan diri. Guan Il-hyeon kemudian menghunuskan pedangnya, mencoba membunuh Li Guak. Namun, anggota kavaleri hantu lapis baja menghentikannya. Mereka memberitahu Guan Il-hyeon dengan hati-hati. Jika dia membunuhnya di sini, akan menjadi masalah nantinya. Ma Eng-hyeon, yang baru saja datang, terlihat marah melihat bawahannya tergeletak tak sadarkan diri. Sebagai pemimpin aula luar, dirinya jelas tak terima dengan keadaan ini. Dirinya pun berteriak, "Apa-apaan ini?" Kapten Regu 13 yang merupakan bawahannya, Oh Gu-hong menjelaskan, jika Li Guak yang tak bersalah telah dipukuli oleh Guan Il-hyeon. Ma Eng-hyeon semakin marah. Lalu kemudian, dirinya membentak Oh Gu-hong dan semua bawahannya.
Lalu mengapa kalian diam saja? Kalian menyedihkan. Lalu dirinya mengalihkan kemarahannya kepada Guan Ilhyun. Ma Eng Hicheon kemudian berkata, dirinya tak peduli jika Guan Ilhyun berasal dari kelompok rombongan iblis surgawi. Apapun yang terjadi di aula luar, dialah yang bertanggung jawab. Ma Eng Hicheon akan melindungi Li Guak dan mencegah Guan Ilhyun membunuhnya. Guan Ilhyun, yang mempertimbangkan kejadian saat ini, jelas menyadari bahwa tak ada untungnya jika dirinya sampai membunuh Li Guak. Maka dari itu, Guan Ilhyun yang masih emosi itu meludahi tubuh Li Guak. Lalu, kemudian pergi dari aliansi surga giok. Beberapa hari kemudian, Li Guak akhirnya bisa tersadar setelah dipukuli oleh Guan Ilhyun. Ketika dia mulai membuka matanya, rekan dan seniornya di aula luar tampak ada di sekelilingnya. Li Guak yang masih setengah sadar bertanya, apa yang terjadi padaku? Rekan-rekannya menjawab, jika dirinya dipukuli oleh bajingan kejam itu sampai hampir mati. Li Guak kemudian bertanya kembali, apa yang terjadi dengan orang yang memukulinya setelah kejadian tersebut? Rekannya menjawab, para petinggi aliansi membiarkannya pergi tanpa hukuman. Li Guak jelas merasa kecewa dengan hal ini. Melihat ekspresi kekecewaan Li Guak, Oh Gu Hong mengatakan jika apa yang bisa mereka lakukan. Faktanya, apa yang bisa dilakukan aula luar yang merupakan sekelompok orang lemah. Pengaruh mereka sangatlah kecil di aliansi. Li Guak kemudian terdiam. Lalu saat dirinya mencoba menggerakkan tubuhnya, Li Guak kaget setengah mati. Dirinya tak bisa bergerak. Bahkan, dirinya tak bisa merasakan tubuhnya sendiri. Li Guak yang masih kaget itu kemudian berkata, ada yang salah dengan tubuhku. Tubuhku tak bisa digerakkan. Oh Gu Hong kemudian menjawab dengan tenang, tulang dan sarafmu sudah rusak, kau menjadi lumpuh. Skenario terburuknya kau lumpuh total. Sekali lagi, Li Guak kaget setengah mati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dirinya kemudian berkata dengan nada yang sedih, kumohon semuanya keluar. Aku ingin sendiri. Semua rekan-rekannya pun keluar dari ruangan tersebut. Li Guak yang kini sudah menyadari situasinya, hanya bisa menatap langit-langit. Beberapa hari kemudian, Jeon Okai datang menjenguknya. Namun, mereka tak berbincang lama. Jeon Okai mengatakan jika dirinya sedang sibuk dan harus segera pergi. Li Guak memintanya untuk tinggal lebih lama. Tetapi, Jeon Okai tetap pergi dengan alasan sedang sibuk. Li Guak agak kecewa dengan sikap temannya tersebut. Dirinya sudah bosan setengah mati karena hanya bisa berbaring. Beberapa hari kemudian, giliran kekasihnya, Yul Seon, yang menjenguknya. Yul Seon menangis melihat keadaan Li Guak yang sekarang sudah lumpuh. Li Guak mencoba menenangkan Yul Seon. Lalu berkata, jika dirinya akan segera sembuh. Namun, Yul Seon tetap menangis. Tak banyak yang mereka bicarakan setelahnya. Namun, sejak hari itu, Yul Seon tak pernah menjenguknya lagi. Waktu terus berlalu. Hari ini, rekan sekaligus seniornya, Seok Yul Cheon, yang menjenguknya. Li Guak berkata kepada seniornya itu jika Yul Seon tak pernah mengunjunginya lagi, dan khawatir terhadap Yul Seon. Seok Yul Cheon menenangkan Li Guak. Lalu berkata, jika Yul Seon sedang sibuk. Meskipun begitu, Yul Seon selalu mengkhawatirkannya. Waktu terus berlalu. Li Guak yang kesepian sekarang mulai sering memimpikan Yul Seon menjenguknya saat tidur. Namun, saat terbangun Yul Seon tidak ada. Li Guak mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Dia mulai merasa jika Yul Seon sudah meninggalkannya. Dia mulai mengutuk keadaannya yang sudah lumpuh. Li Guak berpikir jika dirinya adalah Yul Seon. Sudah jelas akan meninggalkan pria lumpuh seperti ini, Li Guak mulai mencoba melupakan Yul Seon. Dan mulai menyadari jika Yul Seon tercipta bukan untuknya. Keesokan harinya, Li Guak kembali bermimpi mengenai Yul Seon yang mengunjunginya. Namun, saat terbangun hal yang sama terjadi. Yul Seon tidak ada di sini, dan tidak pernah ke sini lagi. Li Guak mulai bingung, apakah Yul Seon datang ke sini adalah mimpi, atau Yul Seon, yang tidak pernah menjenguknya lagi, justru yang mimpi. Li Guak mulai bingung membedakan antara kenyataan dan mimpi. Namun, mimpi Yul Seon menjenguknya tetap ada ketika dia tertidur. Li Guak mulai merasa muak dan mengutuk mimpi tersebut. Namun, saat dirinya mengutuk mimpi yang selalu berulang tersebut, ternyata sudah ada seorang perempuan di sampingnya. Perempuan itu bukan Yul Seon, tetapi Han So Cheon.
Han Socheon kemudian bertanya apakah dirinya mengalami mimpi buruk. Li Guak tak menjawab. Han Socheon kemudian meminta maaf jika dirinya baru menjenguk Li Guak hari ini. Li Guak kemudian berkata jika dirinya baik-baik saja dan akan segera sembuh. Melihat Li Guak yang sudah putus asa, membuat Han Socheon sedikit sedih. Li Guak kemudian menanyakan kabar Han Socheon, tinggal di mana dia selama ini. Han Socheon mengatakan jika seseorang dari pelataran dalam aliansi membawanya. Mereka bilang dirinya berbakat di bidang seni bela diri. Untuk kedepannya, orang-orang itu akan melatihnya seni bela diri. Sebelum pergi, Han Socheon memberikan sebuah buku kepada Li Guak. Perempuan itu mengatakan, jika buku ini merupakan buku seni bela diri untuk melatih tulang dan otot. Tentu, niat Han Socheon memberikan buku tersebut untuk kesembuhan Li Guak. Han Socheon bilang membawa buku ini dari pelataran dalam aliansi. Li Guak kemudian bertanya, apakah ini tak akan jadi masalah untuk kedepannya? Han Socheon kemudian menjawab, mereka mungkin tak akan menyadari jika dirinya membawa buku tersebut, karena penulis buku ini bukan dari dataran tengah. Jadi buku tersebut memang jarang ada yang membacanya. Han Socheon kemudian meminta maaf karena hanya bisa membawa buku yang tidak berguna seperti ini. Li Guak juga sebenarnya tak berharap banyak, namun, karena dirinya bosan, selalu sendirian dan tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Li Guak kemudian meminta Han Socheon menyobek buku tersebut setiap halamannya. Lalu, menyuruh perempuan itu menempelkannya di langit-langit ruangan. Sehingga dirinya bisa membaca buku tersebut di saat bosan. Han Socheon mengiyakan permintaan Li Guak. Setelah semua halaman buku itu menempel di langit-langit ruangan, Han Socheon pun pamit, lalu pergi. Di depan gerbang aliansi, Oh Gu-hong, yang sedang bertugas menjaga gerbang bertanya kepada Seok Yo-cheon tentang kabar Li Guak. Seok Yo-cheon menjawab, bagaimana Li Guak bisa membaik? Dia masih lumpuh seperti biasanya. Oh Gu-hong kembali bertanya, benarkah? Lalu apa yang dilakukan para tabib dari aliansi? Seok Yo-cheon menegaskan, awalnya aliansi banyak mengirim tabib untuk memeriksa kesehatan Li Guak. Namun, lambat laun tak ada satupun tabib yang kini memeriksa Li Guak. Tak ada yang peduli jika seseorang dari aula luar terluka. Dirinya juga merasa sangat kasihan pada Li Guak. Li Guak yang kini melihat halaman buku yang sudah tertempel di atas langit-langit, merasa bingung. Bagaimana caranya orang yang tidak bisa bergerak seperti dia, belajar seni bela diri yang ada di halaman-halaman buku tersebut? Tak lama kemudian, bayangan si tinju gila muncul di hadapannya. Li Guak kemudian menyalahkan bayangan si tinju gila karena sudah menyarankannya untuk hidup tak seperti anjing. Ini semua salahmu, ucap Li Guak. Lalu dia menyadari jika itu bukan salah si tinju gila, melainkan salahnya sendiri karena menjadi orang lemah. Menjadi orang lemah adalah dosa di Jianghu. Li Guak kembali membaca halaman buku tersebut. Ia mulai dari halaman awal buku. Halaman awal buku menceritakan tentang kisah penulis buku tersebut yang mengembara ke berbagai tempat. Sampai akhirnya, penulis buku itu pergi ke suatu tempat dan bertemu seorang master yang mempunyai seni bela diri unik yang bisa memperbaiki otot dan tulang. Namun, ada satu masalah. Umumnya seniman bela diri dataran tengah seperti Li Guak menyimpan energi atau ki di dantian. Tetapi, seni bela diri dalam buku ini menyimpan energi di perinom. Hal ini tentu membuat seseorang yang sudah melakukan latihan bela diri dari dataran tengah, harus membuang semua pencapaiannya dalam latihan, dan memulai lagi dari awal. Li Guak, yang selesai membaca halaman awal buku ini merasa jika hal itu sangat kejam. Pasalnya dia harus membuang semuanya dan mulai lagi dari awal. Di halaman awal buku, juga dijelaskan jika ada 7 gerbang yang bisa dibuka jika mempelajari seni bela diri tersebut. Gerbang pertama adalah perineum. Gerbang kedua adalah tulang ekor. Gerbang ketiga, keempat, dan kelima ada di tulang belakang. Perlu dan dibutuhkan, membuka sampai gerbang kelima agar dapat pemahaman tubuh dan memanfaatkannya. Lalu gerbang keenam ada di otak tengah. Jika mampu membuka sampai tahap ini, maka akan membuka mata dan pikiran. Gerbang ketujuh adalah gerbang final yang akan membawa ke alam spiritual. Dan setelah itu ada alam tertinggi. Li Guak tampak tak percaya dan menyebut jika ini adalah omong kosong. Dirinya juga merasa jika ini sia-sia. Tiba-tiba terdengar suara Seok Yo-cheon dan Oh Gu-hong dari luar, nampaknya mereka akan menjenguknya. Setelah mereka berdua masuk, Oh Gu-hong kemudian memberi motivasi pada Li Guak karena semakin hari Li Guak semakin terlihat putus asa.
Li Gua menjawab dalam hati, jika apa untungnya hidup dengan tubuh seperti ini. Dia merasa lebih baik mati. Melihat Li Gua tak menjawab, Oh Gu Hong, yang sebelumnya mendengar kabar dari Seokyo Cheon jika Li Guak sudah jarang makan, dan terlihat semakin putus asa itu, marah sambil meneteskan air mata. Oh Gu Hong berkata, apa kau berniat kelaparan? Jawab aku. Karena Li Guak tetap tak menjawab, mereka berdua pun kembali pergi. Namun, mereka jelas sangat khawatir terhadap Li Guak. Di malam hari, Li Guak kembali berhalusinasi. Bayangan si tinju gila kembali muncul di hadapannya. Kali ini Li Guak bertanya, tinju gila, apa yang bisa kau lakukan hingga jadi sangat kuat? Aku memutuskan hidup seperti seekor serigala seperti katamu. Namun, malah berakhir seperti ini. Haha, aku terlihat seperti candaan bukan? Inilah hidup seekor anjing, orang-orang kuat sepertimu tak akan mengerti. Aku juga tak ingin hidup seperti anjing. Tapi bisa apa aku? Karena aku lemah, aku hanya bisa hidup seperti anjing agar bertahan. Lalu, bayangan si tinju gila menjawab, hanya pecundang sampah yang memberikan alasan seperti itu. Li Gua jelas mendengar jawaban tersebut, dia pun lalu berkata, itu bukan alasan. Lihat. Inilah yang terjadi jika seseorang yang lemah mencoba hidup seperti serigala. Bayangan si tinju gila menjawab, bocah bodoh. Jalan untuk menjadi serigala tepat ada di depan matamu. Li Gua kemudian melihat halaman buku yang ada di atas langit-langit dalam sekejap, lalu membalas perkataan bayangan si tinju gila, ini semua omong kosong. Ini sama saja seperti menyuruhku membuat ular di dalam perut. Bayangan si tinju gila menjawab, nak, maka hiduplah seperti seekor anjing seperti dirimu sekarang. Kau yang selalu menolak maju akan tertahan di mana kau berada. Li Gua yang sudah sangat emosi membentak bayangan si tinju gila, apakah seni bela diri yang menyuruhmu membuang semua yang sudah kau pelajari itu masuk akal? Bayangan si tinju gila pun tertawa lalu menjawab sambil menghilang, memangnya orang sepertimu memiliki sesuatu untuk dipertahankan. Li Gua terdiam seketika, seolah ada sesuatu yang menghantamnya. Dia sadar bahwa dirinya tak memiliki sesuatu untuk dipertahankan. Tenaga dalam, dan seni bela diri miliknya yang sudah dia pelajari pun tergolong biasa saja. Li Gua pun berpikir, jika tak masalah untuk membuang semuanya. Lagi pula, tak akan ada hal buruk yang terjadi, dirinya bahkan sudah lumpuh. Dan momen inilah yang membuat Li Gua kembali bersemangat. Keesokan harinya, seniornya, Seokyo Cheon kembali mengunjunginya. Namun, berbeda dengan kemarin, hari ini Li Gua terlihat bersemangat dan makan cukup banyak. Seokyo Cheon merasa senang melihat hal ini. Setelah seniornya itu pergi, Li Gua fokus menatap langit-langit. Dia dengan fokus mempelajari isi buku tersebut. Li Gua menganalogikan pembukaan gerbang menjadi menumbuhkan ular dalam tubuhnya. Hal ini agar dirinya bisa lebih mudah memahami buku tersebut. Keesokan harinya, Seokyo Cheon kembali mengunjungi Li Gua. Seokyo Cheon jelas senang karena ia melihat juniornya itu perlahan-lahan kembali semangat seperti dulu. Li Gua yang masih terbaring berkata kepada Seokyo Cheon, kau tidak perlu sering-sering mengunjungiku. Li Gua bukan hendak mengusirnya. Tetapi dia tak ingin membebani seniornya yang selalu datang hampir tiap hari. Seokyo Cheon menjawab, jangan salah paham, aku kesini bukan untuk melihatmu, aku kesini hanya malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pemimpin. Li Gua kemudian tersenyum. Dia tahu jika seniornya itu berbohong. Seniornya itu jelas-jelas ingin mengunjunginya. Orang baik yang selalu mengunjunginya di saat keadaannya seperti ini. Seokyo Cheon kemudian bertanya, apakah sesuatu yang baik terjadi padamu? Kau terlihat ceria. Li Gua pun menjawab, ya. Alasannya jelas, Li Gua mulai merasakan ular tumbuh di dalam dirinya. Yang berarti usahanya memahami halaman-halaman buku yang berada di langit-langit menunjukkan perkembangan. Waktu kembali berlalu. Bulan berganti. Li Gua yang masih lumpuh terus menatap langit-langit kamarnya. Tak sehari pun dirinya melewatkan hal ini. Kini dirinya punya harapan besar untuk mengubah nasibnya. Li Gua, yang sudah sebulan lebih berlatih, kini mencoba tahap akhir untuk membangkitkan ular pertamanya. Matanya terpejam, pikirannya benar-benar fokus. Saat ular pertama bangkit dari dalam tubuhnya, tiba-tiba saja, tubuhnya sedikit terangkat dan tulang-tulang di tubuhnya seolah bertabrakan. Hal ini tentu membuatnya kaget. Li Gua yang masih merasa kaget itu mencoba mengusap keringat yang mengucur di dahinya. Saat tangannya mengusap keringat itulah, Li Gua tersadar. Dia bisa menggerakkan tangannya lagi.
Perasaan heran dan senang bercampur menjadi satu. Dirinya kemudian bertanya-tanya, jika dia berhasil membangkitkan ular kedua dan ketiga, apakah tubuhnya bisa kembali seperti dulu? Seo Kyo-cheon, yang sedang berangkat menuju gerbang aliansi bertemu dengan Jeon Ok. Dirinya kemudian bertanya, kemana saja Jeon Ok selama ini? Seo Kyo-cheon bertanya dengan nada yang sedikit kesal. Hal ini karena Jeon Ok jarang menjenguk Lee Guak. Namun, Jeon Ok dengan acuh tak acuh menjawab jika dirinya sedang sibuk. Lagi pula Jeon Ok beralasan jika dia sudah menjenguk Lee Guak sekali. Mendengar hal ini, Seo Kyo-cheon semakin kesal. Pasalnya terakhir kali Jeon Ok menjenguk Lee Guak adalah 6 bulan yang lalu. Jeon Ok kemudian berbicara lagi dengan nada acuh tak acuh sambil pergi jika dia akan menjenguk Lee Guak jika sudah tak sibuk. Sambil melihat Jeon Ok pergi, Seo Kyo-cheon mengumpat, apakah Jeon Ok benar-benar menganggap Lee Guak sebagai temannya atau tidak? Seo Kyo-cheon yang masih kesal, kemudian pergi ke gerbang aliansi untuk bekerja. Di gerbang, dia bertemu Kapten Oh Gu-hong dan mengobrol. Saat mereka mengobrol tiba-tiba salju mulai turun. Oh Gu-hong kemudian mengajak Seo Kyo-cheon minum-minum setelah menyelesaikan tugas mereka menjaga gerbang. Seo Kyo-cheon kemudian mengiyakan ajakan itu. Lalu, dirinya menjelaskan jika dia akan datang terlambat. Dirinya akan mengunjungi Lee Guak terlebih dahulu, dan akan menyalakan kayu bakar dekat kamarnya karena khawatir Lee Guak akan kedinginan. Oh Gu-hong kemudian menanyakan mengenai kabar Lee Guak saat ini kepada Seo Kyo-cheon, karena memang orang yang sering mengunjungi Lee Guak adalah Seo Kyo-cheon. Seo Kyo-cheon dengan senyum cerah menjawab, Lee Guak sekarang sudah lebih baik. Tetapi, Lee Guak selalu menatap langit-langit dan sering bergumam seperti orang linglung. Oh Gu-hong yang merasa sedikit bingung kemudian bertanya kembali, jadi kondisi Lee Guak lebih baik atau lebih buruk? Seo Kyo-cheon kembali menjawab, tapi dia makan lebih banyak akhir-akhir ini. Oh Gu-hong tersenyum, lalu menjawab, kondisinya sudah lebih baik kalau begitu. Lalu, apakah kau memberitahunya tentang Yulseon yang sekarang sudah memiliki pria baru? Seo Kyo-cheon dengan hati-hati menjawab, tentu saja aku tak memberitahunya. Oh Gu-hong kembali menjawab, baguslah jika begitu. Jika kekasih baru Yulseon saat ini adalah pria biasa-biasa, itu tak terlalu berat. Namun, kekasih Yulseon saat ini memiliki status yang sangat tinggi. Lee Guak tak akan memiliki kesempatan lagi. Sepulang menjaga gerbang, Seo Kyo-cheon mengunjungi Lee Guak. Namun, pemandangan di depan matanya jelas membuatnya kaget. Lee Guak yang lumpuh dan hanya bisa berbaring itu kini terlihat sedang duduk. Seo Kyo-cheon yang masih merasa kaget itu kemudian berbicara. Guak, apa yang terjadi padamu? Apakah kau sudah bisa berjalan? Lee Guak dengan tenang menjawab, belum. Hanya tubuh bagian atasnya saja yang sudah bisa digerakkan. Seo Kyo-cheon yang merasa bahagia mendengar hal itu kemudian memeluk Lee Guak. Beberapa detik kemudian, dia tersadar jika Lee Guak masih sakit dan takut tindakannya bisa menyakiti tubuh juniornya tersebut. Seo Kyo-cheon kemudian melepaskan pelukannya dan meminta maaf jika hal itu menyakiti tubuh Lee Guak. Lee Guak kemudian menjawab, tidak apa-apa. Karena dirinya sekarang sudah bisa menggerakkan tubuh bagian atasnya. Lee Guak punya kepercayaan diri sekarang. Jika dia bisa membangkitkan ular kedua dan ketiga, bukan hal mustahil jika dia tubuhnya akan bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Maka dari itu, dia pun bertanya mengenai kabar Yulseon kepada Seo Kyo-cheon. Seo Kyo-cheon terdiam sesaat. Dirinya jelas ingat dengan peringatan Oh Gu-hong sebelum ke sini. Jangan memberitahu Lee Guak mengenai hal ini. Namun, melihat juniornya menanyakan hal ini dengan tulus. Seo Kyo-cheon yang tak sanggup membohongi Lee Guak, mengatakan yang sebenarnya dengan hati-hati. Lee Guak yang mendengar hal ini jelas terpukul, hatinya terasa sakit. Melihat Lee Guak yang diam seketika, Seo Kyo-cheon yang merasa serba salah, meminta maaf. Karena dirinya malah membawa kabar buruk. Lee Guak pun kembali terdiam. Setelah itu, Seo Kyo-cheon menyalakan kayu bakar, lalu pergi. Lee Guak kemudian bertanya-tanya. Apakah kekasih yang pergi akan kembali, hanya karena dirinya merasa sedih? Itu jelas tidak mungkin, dirinya harus melupakan Yulseon. Lee Guak kemudian bertekad, dia sekarang harus fokus untuk membangkitkan ular ketiga dan keempat. Waktu kembali berlalu. Lee Guak terus membenamkan dirinya untuk membangkitkan ular ketiga dan keempat. Ketika Lee Guak fokus membangkitkan ular ketiga dan keempat inilah, sesuatu yang mengerikan terjadi di luar. Sebuah konflik antara aliansi surga giok dan rombongan iblis surgawi terjadi. Alasannya memang tidak banyak diketahui. Namun,
Jumlah korban jiwa dari kedua belah pihak sangat banyak. Suasana di antara keduanya sungguh mengerikan. Tak hanya pertempuran skala besar yang terjadi, pertempuran skala kecil pun terjadi di mana-mana. Rumor mengatakan, jika hal ini terus berlanjut, maka perang besar 100 tahun lalu bukan tak mungkin akan terulang kembali. Bahkan, mereka yang bukan seniman bela diri pun ketakutan. Selain itu, banyak seniman bela diri yang mulai lelah dan mencoba melampiaskan frustasi mereka. Seniman bela diri Aliansi Surga Giok menjadi semakin waspada hari demi hari. Semua terkena dampaknya, termasuk orang-orang dari aula luar. Waktu terus berlalu, dan kekacauan terus terjadi. Hanya satu orang di Aliansi Surga Giok yang tidak terkena dampak ini secara langsung, yaitu Li Guak. Li Guak, yang sudah berbulan-bulan melakukan latihan untuk menciptakan ular di tubuhnya, kini berjalan keluar dari kamarnya. Li Guak sudah berhasil menciptakan ular keempat di tubuhnya. Akhirnya, dirinya bisa berjalan kembali. Tubuhnya sudah kembali seperti semula. Dan, momen inilah yang akan menjadi awal titik balik hidupnya.